Di balik semua kekalutan ini, ada saja politisi-politisi brengsek yang memanfaatkan kesempatan untuk mencoba menjatuhkan moral pemerintah. Partai yang dulu berkuasa dan sekarang ada di posisi 3 terbawah kursinya di DPR RI ini sedang sibuk mengerahkan kadernya untuk terus-menerus menyerang pemerintah daripada sibuk memberi solusi bagaimana mengatasi situasi ini. Tega, Demokrat bermain di tengah pandemi. Tensi politik nasional sedang menghangat akhir-akhir ini. Salah satunya terkait sikap politik Partai Demokrat yang mengkritik pemerintah di masa pandemi COVID-19 ini. Apalagi pandemi sedang tidak baik-baik saja, akan tetapi justru sedang menggila dengan kenaikan angka kasus COVID yang melejit beberapa hari terakhir. Sampai akhirnya diambil kebijakan PPKM darurat. Sikap politik menuai reaksi dari pegiat media sosial Denny Siregar. Ia menyindir sikap-sikap politik Partai Demokrat di masa memburuknya pandemi COVID-19 ini. Denny menilai para kader Demokrat tidak berupaya membantu negara untuk melewati masa sulit, namun justru memanfaatkan situasi yang menaikkan nama partai mereka dengan mengadu domba rakyat jelata. Dan elit politik yang paling kentara memainkan isu di tengah pandemi ini adalah Partai Demokrat, kata Denny dalam channel Cokro TV, Jumat 9 Juli 2021. Di balik semua kekalutan ini, ada saja politisi-politisi brengsek yang memanfaatkan kesempatan untuk mencoba menjatuhkan moral pemerintah. Bukannya sibuk membantu di saat situasi gawat, mereka malah sibuk berpikir bagaimana menjatuhkan Jokowi dari kursi kekuasaan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ia menyinggung bahwa sejak pandemi gelombang pertama, Partai Demokrat lah yang terus melawan kebijakan pemerintah yang tidak melakukan lockdown. Demokrat, kata Denny, bahkan mengarahkan kader-kadernya yang menjadi pimpinan daerah untuk melakukan lockdown menentang kebijakan pusat. Sejak pandemi gelombang pertama, Partai Demokrat lah yang terlihat berupaya keras melawan kebijakan pemerintah untuk tidak melakukan lockdown karena itu akan berbahaya untuk ekonomi sekitar. Kita ingat kemarin, Partai Demokrat yang begitu keras serukan supaya lockdown. Dan bahkan bukan itu saja, mereka memerintahkan kader-kadernya untuk melakukan lockdown di wilayahnya meski itu bertentangan dengan keputusan pusat. Lebih lanjut, Denny menyinggung beberapa nama politisi Demokrat mulai dari Rahlan Nasidik, Andi Arief, hingga Anissa Pohan. Menurut Denny, orang-orang ini hanya terus menyerang pemerintah tanpa memberikan atau melakukan solusi yang nyata. Diberitakan sebelumnya, politisi Demokrat Andi Arief memberikan sindiran kepada Presiden Joko Widodo dengan menyebut dirinya sebagai Presiden Indonesia memohon maaf lantaran RI saat ini tengah menuju negara gagal. Mulanya ia menyindir Presiden Jokowi dengan memohon maaf atas ucapan maupun tindakan pemerintah terkait penanganan COVID-19. Tak hanya itu, dalam akun Twitternya, ia juga menyebut Menteri Kabinet Jokowi telah menganggap enteng COVID-19 dan malah menjadikan pandemi ini sebagai bahan guyonan. Saya, Presiden Indonesia, memohon maaf atas ucapan tindakan dalam menangani COVID. Maafkan juga para menteri yang menjadikan COVID sebagai gurau, canda, dan enteng-entengan. Cuitnya. Lanjutnya, anak buah Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ini juga memohon maaf karena target pertumbuhan ekonomi sebesar 7% gagal, sehingga Indonesia saat ini tengah menuju negara yang gagal. Namun dalam akhir cuitannya itu, ia pun menyebut jika narasinya tersebut adalah contoh permintaan maaf. Kini ambisi ekonomi 7% gagal dan Indonesia menuju negara gagal. Selanjutnya mari bersatu, contoh permintaan maaf, tutur dia. Kontan saja, dilansir dari terkini.id Sabtu 10 Juli, seorang netizen pengguna akun Twitter Lanang Jagat 3 langsung membalas cuitan Andi Arief. Dalam cuitannya, netizen tersebut juga menyindir Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga merupakan mantan Presiden RI yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Ia pun menyebut sebagai mantan Presiden Indonesia dirinya memohon maaf atas beberapa proyek yang mangkrak. Saya, mantan Presiden Indonesia, mohon maaf atas beberapa proyek mangkrak. Cuit netizen Lanang Jagat 3. Tak hanya itu, netizen tersebut juga menyindir Partai Demokrat dengan menyebut beberapa menteri dan kader di era SBY berkuasa telah melakukan tindak pidana korupsi. Maafkan juga beberapa menteri dan kader saya yang korupsi. Oh ya, maafkan juga kader saya yang tertangkap saat nyabu dan ngewek, ujarnya.
Walaupun sedikit vulgar, namun itulah realita yang terjadi semasa pemerintahan SBY dulu. Banyak proyek negara yang mangkrak karena uangnya ditilep kader Demokrat sendiri yang akhirnya meringkuk di penjara. Selama 10 tahun memimpin, saya rasa SBY tak punya legasi apapun untuk negeri ini selain Candi Hambalang yang sekarang menjadi wahana rumah hantu terbesar di dunia. Dalam masa kepemimpinannya itu, organisasi-organisasi radikal juga berkembang pesat hingga menyusahkan pemerintah sekarang ini. Tak hanya SBY saja yang tidak beres, para kadernya juga punya catatan buruk, dari yang nyolong panci hingga nyabu, dan juga pemuja setan ada di dalam Demokrat. Rakyat prihatin. Yang lebih parah lagi, kata Denny, tiba-tiba Ibas Yudhoyono muncul dari dalam gua dan menyebut Republik Indonesia sebagai negara gagal karena tidak mampu selamatkan rakyatnya. Partai Demokrat sekarang ini memang lagi centil kayak banci tampil waktu pandemi lagi gila-gilanya sekarang ini, kata Denny. Mereka memanfaatkan situasi pandemi ini bukan untuk berusaha keras bagaimana negeri ini berhasil melewati masa sulit, tetapi justru untuk menaikkan nama partainya ke permukaan supaya orang tetap ingat namanya dan tetap memilih mereka nanti waktu pemilihan, ujarnya. Memasuki pandemi gelombang kedua yang dikabarkan lebih mematikan. Partai Demokrat mengambil posisi lagi menari di atas panggung pandemi. Ketika keluar meme dari BEM UI, kader-kader mereka lah yang paling sibuk membela BEM UI kalau mereka ada di jalan yang benar. Bahkan Rahlan Narsidik, kader Demokrat yang kurang terkenal dan nggak punya kerjaan apa-apa itu, malah mengusulkan supaya DPR memanfaatkan hak interpelasi atau hak bertanya kepada pemerintah kenapa akun-akun media sosial pengurus BEM UI itu diretas. Politisi PDIP Ruhut Sitompul ikut memberikan balasan atas kritikan yang dilayangkan oleh politisi Partai Demokrat terkait penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan pemerintah. Menurut dia, jika politisi Demokrat yang marah akan cuitannya kelihatan telat mikir. Bahkan pria yang pernah mengaku dirinya sebagai anjing penjaga mantan Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono ini, menyerang kader mantan partainya itu dengan sebutan tolol. Partai Demokrat pada marah nih ye, karena aku katakan tolol, hahaha, tolol banget. Kasih contohnya sekolah naik kelas dan tinggal kelas sih, kelihatan tell me, telat mikir. Gimana mau capres atau wapres? Sudahlah, baik-baik saja, duduk di boncengan jangan nyinyir. Cuitnya dalam akun Twitternya seperti dilihat Jumat 8 Juli. Makclub, telak, Ruhut menampar terah Cikeas dengan mengatakan mereka tak layak untuk memimpin Indonesia. Cikeas dan Demokratnya memang acap kali bertingkah konyol dan tak jarang memalukan yang akhirnya memancing hasrat kita untuk ingin membuli mereka yang memang layak untuk dibuli. Bagaimana menurut kalian? Tulis komentar di bawah ya. Like, subscribe, dan share di media sosial kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.